Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM D0224025 dari kelas Manajemen Basis Data C. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sekaligus mempraktekkan 3 poin mengenai tentang user management, rules, dan privilege. Jadi untuk pengertian dari user management itu sendiri yaitu mekanisme pengaturan siapa saja yang dapat mengakses sebuah database dan apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam database tersebut. Lalu untuk pengertian rules itu sendiri adalah itu sekumpulan hak akses yang bisa dilakukan dari tiap-tiap user nanti. Jadi contoh kita punya 3 user, yaitu user admin, user mahasiswa, dan user dosen. Jadi ketiga user tersebut itu memiliki roles atau perannya masing-masing. Jadi tidak semua bisa mengakses, tidak semua bisa merubah, mengupdate ataupun mendelete sebuah database. Terus ada juga yang bisa melakukan itu semua. Jadi itu fungsi dari sebuah rules. Terus privilege adalah aturan dari sebuah rule-nya. Jadi privilege itu untuk mengisi hak akses di setiap role yang berbeda-beda juga. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke dalam prakteknya. Jadi di sini saya juga sudah menyiapkan tabelnya untuk mempersingkat waktu. MySQL min u root min p, nanti create database academic, use academic. Jadi kita gunakan database academic. Oke, jadi di sini saya sudah persiapkan table. Yang pertama itu tabel mahasiswa. Lalu ada tabel mata kuliah. Lalu ada tabel nilai. Terus kita isi masing-masing dari nilainya. Isi nilai tabel mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah, lalu tabel nilai. Oke, mari kita cek dulu. Tables select bintang from mahasiswa ada. Terus kita cek juga tabel mata kuliah, terus nilai. Oke, jadi ketiga tabelnya sudah ada. Jadi yang pertama kita lihat adalah membuat sebuah rules. Jadi rule ini akan kita terapkan nanti di tiap-tiap usernya. Jadi untuk membuat rules itu dengan cara kita buat create role, misalnya role admin, enter. Terus create role umum atau mahasiswa, tapi kita buat umum saja. Lalu kita role dosen. Nah, setelah kita membuat role, kita membuat hak akses atau privilege ke masing-masing role. Jadi kita buat ke create sorry. Kita hapus dulu ini. Kita perbesar ke create all privileges set privilege on academic bintang. Jadi database akademik bintang itu untuk seluruh tabel. Role admin, role apa ini?
create create kita grant all privilege on academic bintang, artinya itu semua table academic to role admin. Nah, jadi ini grant itu adalah memberikan semua privilege atau semua akses atau semua perilaku yang bisa kita lakukan di sebuah tabel. Ya, contoh update, delete, terus tambahkan data, dan pokoknya semua lah. Dan di semua table, bintang itu artinya semua table. Oke, sekarang kita ke role umum atau mahasiswa. Berarti dia grant. Kalau mahasiswa itu dia kan kalau misalnya dicatat dia cuma bisa melihat nilai dan mata kuliahnya. Jadi mahasiswa itu atau umum itu hanya bisa melihat. Jadi grant select privilege on academic titik bintang to role umum. Select privilege on academic role umum. To grant all privileges on grant select privileges on grant select on academic select on grant select on academic titik bintang from bintang to role umum. Oke. Terus artinya ini di role umum itu dia hanya bisa melihat dari semua tabel di database. Jadi dia hanya di role, nanti di user yang menggunakan role umum dia itu hanya bisa melihat semua isi tabel tanpa bisa mengubah ataupun mengupdate dari nilai-nilai dari database tersebut. Lalu kita lanjut ke tabel di role dosen. Nah, di role dosen ini dia di setiap tabelnya itu atau database-nya itu memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi kalau misal dinilai dia itu bisa mengubah grant select dan mengubah, terus melihat menambahkan, terus mengupdate, terus delete, akademik titik nilai di tabel nilai to role dosen. Select grant select insert in akademik nilai select an akademik nilai nilai kan coba bentar nilai select enter update delete akademik nilai to dosen.
Grand select insert update select ketemu mahasiswa tuh insert update delete academic nilai itu grand select insert update academic. Nah, sorry error. Oh, di sini kita kurang ternyata on, terus on academic titik nilai itu roll dosen. Nah, jadi di tabel nilai dosen itu bisa melakukan semua privilege atau aturan-aturan. Jadi dia bisa melihat, menambah, terus mengupdate dan menghapus data. Nah, kalau misalnya dia berada di tabel mahasiswa, dia itu hanya bisa menampilkan. Seperti misalnya di tabel mahasiswa. Nah, terus begitu juga di tabel mata kuliah. Jadi dia hanya bisa melihat, tapi kalau di tabel nilai dia itu bisa mengubah, mengupdate ataupun menghapus mata kuliah. Oke. Jadi kita sudah membuat sebuah role dan mengisi privilege atau aturan-aturan ke dalam role tersebut. Nah, sekarang kita membuat user. Jadi cara untuk membuat user adalah create user, terus misalnya create user admin 1 localhost, artinya hanya bisa dijalankan di localhost. Nah, ini untuk memberikan password 1 2 3. Wait. Nanti sih ada identified. Oke, lokal admin 1. Oh, ini. Sorry. Nah, sekarang membuat untuk role umum. Misalnya kita buat umum 1. Sama, terus kita buat juga dosen. Nah, jadi kita sekarang sudah membuat rules-nya, terus kita juga sudah mengisi rules-nya, aturan dari rule-nya, dan kita sekarang juga sudah membuat usernya. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi atau memberikan rules ini ke tiap-tiap user. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah grand role admin to admin 1 localhost. Oke, terus sekarang role umum itu kita berikan umum juga ke role umum. Oke, lalu role dosen itu kita ke dosen. Terus kita ganti ini ke role dosen. Oke, jadi sekarang selesai ya untuk pembuatan rules-nya, terus pembuatan usernya, terus mengisi rules-nya dan memasukkan ke dalam sebuah user itu seperti ini caranya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Oke, setelah kita sebelum kita masuk ke penggunaan usernya,
Jadi kita mengaktifkan secara otomatis ketika kita login tanpa harus membuat manual mengaktifkan role-nya dari setiap user. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah set default set role alt to admin 1 terus ini localhost koma terus admin 1 terus ini umum 1 lalu ini dosen 1. Oke, jadi ketika nanti kita login itu otomatis rules-nya itu terpasang di setiap usernya atau user group yang kita gunakan. Contoh, kita keluar dulu bagaimana cara penggunaannya. MySQL, kita login ke role umum SQL min u umum 1 min p. MySQL. Passwordnya salah, kita kasih masuk passwordnya 123. Oke, jadi berhasil ya. Jadi kita sekarang login ke user umum. Nah, di user umum itu tadi hanya bisa melihat tanpa tidak bisa melakukan apapun. Jadi contoh kita misalnya lihat select bintang umum, berarti use select bintang from mahasiswa. Use akademik. Jadi kita login dulu akademik. Jadi untuk melihat data dia itu bisa, tapi kalau misalnya membuat insert into mahasiswa values, kita isi misalnya 10 mahasiswa 103 misalnya namanya equal, maka dia itu akan error. Nah, karena di role umum itu dia hanya bisa menampilkan tapi tidak bisa mengubah nilai apapun. Contoh nilai, dalam bisa mengakses, terus nilai mata kuliah. Jadi dia itu tidak bisa menambahkan atau mengupdate ataupun mendelete. Jadi dia hanya bisa menampilkan data. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.